Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Jayakma Ilham, SPMP, dosen program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan Pekerti gelombang 3 tahun 2025 di Universitas Bengkulu. Berikut merupakan video real teaching yang merupakan salah satu tugas dari kegiatan Pekerti. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, Bu. Bertemu lagi kita pada perkuliahan ekologi pertanian. Pertemuan ke-8 ya. Di fokusnya sekarang itu kepada faktor abiotik tanah. Nah, sebelum kita mulai, Ibu ingin memastikan dulu semangat saudara dengan absen. Oke, silakan sampaikan bagaimana keadaan hari ini dengan absen saudara. Oke, apa yang saudara rasakan pada hari ini ketika Ibu menyampaikan nama? Ansori Hafiz. Gimana satu kata? Oh, saya sehat-sehat saja, Bu. Oke. Muhammad Isanul Hafiz. Baik. Hilda Stefani. Baca panas, Bu. Baca ya. Sudah kering. Farhan Oktario. Maaf. Farhan Oktario. Amanda Hanifah Isa Putri. Udah dapat air kan tadi. Kemudian Nur Fadilah. Oke, tanpa suara. Oke, kita lanjut. Triesa Yuniza Maya Putri. Oke, Suci Ramadhani. Putri Wulandari. Agita Safitri. Eliana Septi Dwika Putri. Nur Fadilah. Uli Nusandi. Kenyang, alhamdulillah. Oke, selanjutnya Fani Fabiola. Alfian. Oke. Indra. Kemudian Nadine. Dion. Oke, Yudi. Kemudian Sinta dan Dea. Kenapa? Batuk. Semoga sehat setelah kekuliahan hari ini ya. Oke. Kemudian sebelum kita memulai, silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing supaya perkuliahan kita diberi kelancaran. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Kita akan masuk perkuliahan kita ekologi pertanian. Jadi ini kan mata kuliah yang salah satu wajib setelah UTS. Gimana rasanya UTS? Dapat nggak? Dapat diisi, dapat sebenarnya. Dapat diisi, dapat. Semoga ya hasilnya sesuai dengan yang saudara isi. Oke, kita masuk ke pembelajaran untuk ekologi. Nah, jadi skenario pembelajaran kita itu adalah pendahuluan 5 menit. Jadi sekarang masih masuk pendahuluan 5 menit. Kemudian kegiatan penjelasan, nanti ada materi yang akan Ibu sampaikan untuk membantu pemahaman saudara sebanyak 30 menit. Kemudian ada diskusi. Jadi kita ada diskusi 20 menit. Penugasan diskusi case metodenya kasus. Kemudian 20 menit saudara atau kelompok akan diskusi. Seperti biasa akan dibentuk satu kelompok. Silakan saudara diskusi tentang kasus yang akan diberikan. Kemudian presentasi kelompok 20 menit. Setelah diskusi akan ada presentasi selama 20 menit dan terakhir baru penutup. Nah, untuk perkuliahan kita
bacaan ini bisa saudara lihat nanti buku bacaan ada 3 utama, tapi juga bisa diimbangi dengan artikel ilmiah. Oke, ini bisa dicari dan juga nanti disediakan Google Drive-nya, dapat saudara ambil untuk yang buku ini. Oke, ini ada video. Oke, silakan saudara tonton video berikut ini. Saudara perhatikan video ini dan saudara amati dan pahami dan analisis apa maksud dari video ini. Oke. Nah, menurut saudara isi video tadi tentang apa? Oke, silakan namanya. Dalam video tadi menjadi pertumbuhan dan perkembangan, yang mana di sini pertumbuhan itu masuk kepada budi dan daerah tanaman yang semakin bertambah dari waktu ke waktu, sedangkan perkembangan itu perkembangannya bagaimana sel-sel pada setiap Oke. Jadi menurut Indra adanya pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ada pelengkap yang lain? Silakan. Apa indikator yang ada? Silakan, Alfian. Untuk yang menjadi video tadi bisa kita lihat bahwa pertumbuhan di biji bahwa bisa mengalami masalah informasi Indonesia berapa ternyata adanya masalah di tanah entah di dalam tanah ternyata masalah informasinya bertahan dan tumbuh jadi bermula. Kemudian nanti akan menghasilkan tumbuhan baru dan akan masuk pada usia vegetatif. Oke. Masih pertumbuhannya. Kira-kira apa yang penting dari gambar tadi? Adanya peran tanah di dalam Oke, silakan. Siapa namanya? tadi. Di dalam video tersebut adanya peran tanah dan fungsi lainnya bagi tanaman tersebut dan media di tanaman. Terus untuk perkembangan tumbuhan itu adalah pengaruh juga dengan peran tanah tersebut. Oke. Jadi dari pertumbuhan tanaman tadi, baik dari saudara Indra, Alfian, itu dijelaskan bahwa pertumbuhan tanaman ada perkembangan tanaman. Tapi supaya dia bisa
Dona. Udah Bu. Itu nggak boleh. Oke. Oke, gue tunggu. Ini Hilda udah masuk. Alfian udah masuk. Mesa, Sinta. Udah semuanya Bu. Oke, Suci. Alfian, Manda. Ada 18 orang yang masuk. Sepertinya jaringan ibu lumpuh. Putar-putar. Oke, ada 21 peserta berarti ya. Silahkan standby di HP-nya masing-masing. Kita mulai. Oke, 1, 2,
Ini di luar Oke, aja dulu. ya silakan keluar dulu. Keluar. Ada hadiah yang juara dulu. Nanti ya, kita menyusul nanti hadiahnya. Oke, jadi tadi udah kebayang sedikit soal tanah untuk tanaman. Tadi udah ada jawaban pertanyaannya. Tanah itu fungsinya apa kan ada tadi kan ya? Nah itu nanti kita bahas dari kelima ini. Dari pertanyaan-pertanyaan yang ada berapa soal tadi? 12. Itu yang akan kita bahas. Nah, jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang faktor abiotik. Jadi apa faktor abiotik ini sebelum kita masuk ke tanah? Silakan. Siapa? Manda? Silakan. Faktor yang berasal dari luar. Kan kalau faktor biotik itu mikroorganisme, kalau biotik itu ada lingkungan, cahaya matahari, suhu. Nah, apa itu? Suhu, cahaya matahari, itu apa namanya? Ibu, Ya, faktor silakan. yang berasal dari bukan makhluk hidup apa? Bukan makhluk hidup. Jadi faktor abiotik adalah faktor yang mempengaruhi tanaman, tapi berasal di luar makhluk hidup atau benda yang tidak hidup. Otomatis benda yang tidak hidup apa saja? Tadi yang sampaikan tadi sudah Air. cahaya, kemudian suhu, ya, termasuk ini apa yang kita bahas sekarang, apa namanya? Tanah. Itu merupakan faktor yang abiotik tanah. Nah, kira-kira kalau abiotik yang sebelumnya kita bahas ada cahaya matahari, apa pengaruhnya cahaya matahari terhadap tanaman? Oke, silakan Suci. Untuk membantu fotosintesis tanaman. Nah, kalau cahaya yang kurang gimana? Fotosintesis apa efeknya pada pertumbuhan tanaman? Ayo, siapa? Apa jadi belah tanaman? Siapa? Muhammad. Muhammad, pertumbuhan tanaman gimana ciri-cirinya? Ya, tanamannya kerdil. Nah, kita lihat untuk di tanah ini gimana tanamannya. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita masuk peran tanah terhadap tanaman, apa itu tanah? Oke, satu-satu. Apa itu tanah? Ya, silakan. Oke, dia aja dia. Silakan. Apa maksudnya? Yang pertama itu untuk media tumbuh. Apa? Untuk media Media tumbuh. Kemudian apa lagi? Nah, sebelah ini, sebelah kanan. Silakan duluan. Kalau itu Bu, kalau tanah adalah media yang digunakan oleh makhluk hidup untuk pertumbuhannya dengan diisi oleh nutrisi dan air yang menunjang pertumbuhan makhluk hidup. Oke, jadi media. Oke, sebelah depan. Nah, silakan Erin. Bukan maju-majunya. Oke, Erin. Karena adalah lapisan paling atas dari permukaan. Lapisan paling atas dari permukaan bumi. Media tanah untuk unsur hara dan air. Apa lagi? Tanah. Paling kiri. Sumber hara bagi tanaman
jenisnya dari bahan pembentuk. Apa? Pertama itu dari batu-batuan dan bahan itu yang Nah, apa namanya? Yang contohnya tanya nama tanahnya yang dari makhluk hidup. Yang banyak untuk tanam sawit. Nah, tanah gambut yang digunakan untuk sawit, atau tanah itu adalah kumpulan yang berlapis-lapis. Tadi ada yang bilang berlapis-lapis. Jadi ada horizonnya. Nah, itu yang tanah. Kemudian, nah tadi kalau yang saudara bilang tadi dia untuk nutrisi, Bu. Oke, di sini ada yang untuk nutrisi. Ada juga yang untuk pertumbuhan akar yang tidak ada disampaikan tadi. Iya nggak? Ya. Kalau tidak ada tanah, bisa nggak tanahnya itu tumbuh kayak awal video tadi? Kan akarnya itu menjalar semuanya. Ya. Nah, di situ nanti pertumbuhan akarnya. Jadi juga menyimpan air tanah itu. Kemudian juga untuk tanah itu ada cacing nggak di dalam? Ada. Cacing, kemudian ada mikroba. Ya. Nah, itu fungsi tanah. Kira-kira kalau bisa nggak, ini ada istilahnya apa yang hidroponik dan aeroponik. Apa kalau hidroponik apa yang tersedia yang dibutuhkan oleh tanaman? Yang dibutuhkan oleh tanaman lain untuk hidup? Nutrisi. Sekarang juga ada nutrisi, ada untuk bisa berkembang, airnya juga ada. Nah, bedanya hidroponik dengan tanah apa? Yang tidak ada di hidroponik, tapi ada di tanah. Kenapa penting tanah itu jadinya? Saudara kita bisa nambahin saudara di sini ya? Bisa. Ya. Apa? Mikroorganisme bisa juga F4 kita tambahkan. Nah, apa yang kira-kira tidak ada di hidroponik dan aeroponik tapi dia ada di tanah? Itu pertumbuhan tanah. Apa? Hewan-hewannya. Oke, kita lihat di sini apa kira-kira dari gambar ini ya. Kalau tanah itu beda dengan hidroponik dan aeroponik. Bisa nggak kita nanam pohon yang berkembang menggunakan hidroponik dan aeroponik? Tidak. Otomatis kalau tidak bisa, kenapa dia? Pertumbuhan akarnya. Jadi akar tempat duduknya akar bagi tanaman yang tunggang. Jadi tanah masih butuh untuk duduknya akar bagi tanaman tunggang. Berbeda dengan tanaman sayuran yang memang akarnya tidak melebar. Itu bedanya. Kenapa masih digunakan tanah sampai sekarang untuk media tanam? Nah, kalau tanah itu kita lihat tadi ada yang mikroba, Bu, ada yang cacing. Nah, ini apa kira-kira? Oke, rantai makanan. Jadi di tanah itu sumber terjadinya rantai makanan yang berada yaitu pelapukan tanaman. Otomatis pelapukan tanaman apa yang dihasilkan? Bahan organik. Bahan organik. Bahan organik itu sumber makanan bagi siapa? Tanaman. Ya, bagaimana? Hewan-hewan. Ya, mikroba. Mikroba nanti menghasilkan makanan untuk apa? Cacing dan lain-lain untuk makanan bagi siapa? Kumba. Itu akan dimakan oleh hewan nantinya. Atau mikroba itu menguraikan bahan organik sehingga bahan organik bisa diambil oleh siapa? Atau unsur hara bisa diambil oleh apa? Unsur hara siapa yang ambil? Itu jadi sumbernya. Jadi tanah itu yang harus diingat penyusunnya ada air, ada udara di situ, ada mineral, ada bahan organik. Ini tanah ideal. Jadi tanah ideal itu kalau kita lihat seperti ini, dia ada airnya, ada udara.
ribuan Bu. Ribuan tahun. Ada berapa lain? Orang 400 itu 1 sentimeter. 400 cm. Ribuan tahun Bu. Jadi tanah itu tidak terbentuk 1 tahun atau 2 tahun. Dia bentuknya lama. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambar, bentuk tanah itu ada yang berasal dari batuan. Batuan itu melapuk, ya. Batuan itu melapuk membutuhkan ribuan tahun. 1 senti itu hanya jadi tanah setelah 100 tahun lebih. Ya. Nah, jadi kita gunakanlah tanah itu semaksimal mungkin. Apa faktor yang mempengaruhi perkembangan tanah? Yang pertama itu adalah faktor iklim. Iklim apa yang mempengaruhi kira-kira? Ya. Suhu, kemudian kelembapan, curah hujan, kelembapan juga masuk. Jadi kelembapan juga masuk. Kemudian organisme, apa kira-kira yang berpengaruh? Mikroba sebelum mikroba. Ingat, untuk pertumbuhannya itu sebelum mikroba. Rumput-rumputan, bakteri. Ya, bakteri. Kemudian yang ketiga adalah bahan induk. Bahan induk itu yang menentukan. Contohnya tadi ada yang nyampaikan tanah gambut, ada yang tanah mineral. Nah, tergantung kepada itu. Nah, kira-kira di sini ini prosesnya. Jadi tanah itu dipengaruhi oleh iklim, bahan induk, dan juga tadi adalah organisme. Organisme apa yang di sini dominan menurut saudara? Tumbuh. Nah, bisa nggak dia makin lama makin terpecah? Nah, terpecahnya itu diakibatkan oleh iklim tadi. Iklim apa yang dominan? Janda juga suhu. Ingat nggak kalau kita di luar itu ada yang istilahnya kabel. Kabel itu ketika panas, kabel listrik dia meledak atau melengkung. Kalau panas, kalau panas, melengkung dia mengeras, memanjang sama juga. Jadi kaca itu atau batuan itu ketika dia panas dia akan merenggang partikel-partikelnya. Nah, ketemu dengan ketika suhu dingin pada malam hari dia merapat, otomatis dia pecah. Tapi proses pecahnya tidak bisa sebentar. Dia melalui proses yang membutuhkan waktu yang lama. Makanya kita lihat dari gambar ini ada batuan yang perlahan-perlahan itu akan menjadi pecah. Sama curah hujan. Curah hujan kalau kena ke batu gimana efeknya? Kalau secara terus-menerus Ya berubah kan, otomatis akan terkikis. Kemudian berubah itu ada percikan yang keluar kan? Ya. Nah itu nanti ada reaksi kimia di situ. Nah seharusnya udah belajar di dasar-dasar ilmu tanah. Kemudian setelah berubah adalah yang tumbuhan atau hewan yang bawa biji ke situ. Di biji itu tumbuhlah kalau kita lihat bagian atas nih ada yang kayak pohon-pohon itu kan. Nah itu kan nanti akarnya itu masuk ke bagian batuan tanah. Ya, masuk ke bagian batuan akan pecah. Kalau lumut ini nempel, lumut kalau nempel itu mengikis batuan atau tidak? Ya, jadi mengikis pelan-pelan akan melapuk. Jadi butuh waktu yang bertahun-tahun untuk pembentukan tanah. Jadi kalau tanah yang terbentuk itu seperti apa profilnya? Yang idealnya adalah seperti ini. Jadi kalau tanah idealnya ada horizon namanya. Masih ingat horizon itu apa? Ya, lapisan-lapisan apa? Silakan deh ya, lapisan apa? Lapisan tanah. Oke. Ya, lapisan penyusun tanah. Jadi ada yang A, ada B, dan ada yang C. Yang mana untuk lapisan pengelolaan tanah? O itu apa? Ya, humus atau bahan organik. Betul. Ayo. Adalah O, lapisan bahan organik. Yang ini lapisan olah. Nah, ini yang lapisan olah untuk pembudidayaan kita.
yang di akar-akar batu, akar-akar yang kacang akan ikat hidrogen sehingga hidrogen itu akan jadi bagus. Oke, benar ya. Jadi di dalam tanah itu ada yang namanya makrofauna, ada yang namanya mikrofauna, yang ada namanya makroflora, ada yang mikro. Nah, yang makro contohnya apa tadi, Cak? Cacing. Yang mikro adalah bakteri, ada jamur juga. Nah, itu akan berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Nah, oke, kita masuk ke tekstur. Tekstur itu apa? Yang masih ingat pada pembelajaran dasar-dasar ilmu tanah? Jenis-jenisnya untuk lihat Lihat debu Nah, lempung berpasir. Oke, bisa lihat debu lempung berpasir itu strukturnya. Contoh bentuk tekstur apa, Dion? Kasar. Dapat. Lihat halus. Terus, Beker. lengket. Yang lain? Sedang. Kak, ini? Kalau yang pertama itu kasar, tidak lengket, cepat kirim, itu miskin harap. Oke, itu ciri-cirinya. Tekstur itu namanya, nama tekstur. Dapat dirasakan. Nah, itu gimana menentukannya itu? Ini Mbak, Ya. gembur. Nah, kemudian, Kalau gembur ini cepat. nah, apa bedanya dengan struktur? Beda lagi nanti. Tekstur itu lempung, lempung berliat, ingat? Berpasir. Nah, itu yang tekstur. Jangan kalau gembur itu udah struktur dia itu. Nah, ini tekstur berpasir. Kalau dia pasir, kita kasih air di mana? Dia akan jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah. Ya, Jadi sifatnya kalau jatuh ke bawah itu apa istilahnya? Porositas. Level. Tidak dapat mengikat air. Kalau yang tanah liat dan yang tanah lempung, Dia mengikat air. liat itu dia padat nggak? Ya. Kalau dia padat otomatis mengikat Air air tahan. kan? Meloloskan. Kalau meloloskan air apa namanya? Dapat meloloskan air atau menyerap air ke dalam tanah. Ya, infiltrasi. Liat itu infiltrasinya lambat, sedangkan lempung infiltrasinya cepat. Jadi kalau tekstur yang baik untuk tanaman apa? Lempung. Kemudian ada struktur. Nah, ini struktur tadi apa yang belum tadi? Itu lemah dan lain-lain itu baru strukturnya. Struktur lemah akan mengakibatkan proses akar itu bagusnya. Kalau akar itu biasanya suka pada daerah padat atau tanah padat atau tanah gembur. Jadi kalau dia lemah nanti mempermudah air dan udara dan juga akar. Ini contohnya. Ini contohnya ya. Kita lihat kalau polos dia otomatis nanti bisa meloloskan air dengan cepat. Kalau tidak polos dia menahan. Jadi ada tanah yang tergenang. Kalau yang gembur dia akan memperoleh nanti tanah itu lebih bagus. Nah, yang ketiga kedalaman. Bisa nggak kita nanam kelapa tapi dalam tanahnya hanya 20 cm? Tidak. Kenapa? Karena jika tidak perakaran dapat akan berubah. Ya, berubah. Jadi perakaran akan menentukan atau kedalaman tanah akan menentukan yang namanya perakaran. Kedalaman tanah jadi akan condong nanti akarnya, apanya pohonnya. Kemudian di sini pH tanah. Coba dilihat satu orang analisis dari gambar ini. Yang jelas ya. Hidrogen, fosfor. Ya, pada pH berapa itu? Silakan angkat tangan. Yang banyak tersedia unsur haranya. Silakan. 5,5 sampai 7. Ya, silakan. Silakan. 6,5 sampai 7,5. Apa mana? Bisa. Nah, Desa. 6,5 sampai 7,5. Ya, 6,5 sampai 7,5 ya. Dia akan mengakibatkan ketersediaan apa? Unsur hara apa? Hidrogen, fosfor, Magnesium. Oke. Kemudian ada kalseta tanah. Kapasitas tidak. Kapasitas tukar kation. Jadi di dalam tanah itu kalau
organik. Nah ini kalau ada jamur, ada yang kenal mikoliza kan ya? Nah mikoliza itu mampu mengikat struktur tanah sehingga tanah lebih baik. Oke? Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Sudah. Mungkin Bu, berhubung sekarang musim kemarau dan akar-akar tanaman sulit mendapatkan air, jadi penggunaan mikoliza merupakan salah satu langkah yang tepat untuk mengurangi kekurangan air pada tanaman. Pertanyaannya, bagaimanakah teknik penggunaan mikoliza yang tepat pada saat musim kemarau ini? Oke. Nah, ini teknik untuk menghadapi peran tanah terhadap tanaman menggunakan satu organisme yang tadi kita sampaikan. Organisme ini ya, organisme tanaman yang namanya mikoliza. Ada yang tahu mikoliza? Jamur. Oke, mikoliza itu adalah jamur. Tapi dia jamurnya, kalau jamur, ciri jamur memiliki apa? Hifa. Hifanya itu kalau kita pada tanaman, ini ya tanaman, nanti ada diberikan mikoliza, dia jamur satu saja. Tapi jika bahan organik, intinya ini, bahan organik ada di dalam tanah, kita berikan mikoliza, nanti dia akan berkembang, hifanya itu akan membantu tanaman mengambil unsur hara atau tanah yang berada pada lapisan bawah. Jadi dia mampu mengambil air. Kalau misalnya akar tanaman hanya sampai di sini, hifa itu bisa ambil mikoliza itu dia bertumbuh, akan mengambil air di bagian bawah. Itu. Jadi mikoliza itu membantu. Tapi dia tidak akan tumbuh dengan maksimal jika makanannya tidak ada. Makanannya apa? Dari apa? Ya, dari bahan organik. Jadi tetap juga walaupun kalian memberikan mikoliza tapi tidak memberikan makanannya, dia tidak akan bertumbuh atau maksimal membantu dalam penyerapan unsur hara dan juga air. Jadi tetap butuh bahan organik. Sama juga kita dengan manusia, kita butuh makan untuk bisa menghadapi kehidupan sehari-hari atau minum. Itu ya, bisa. Jadi itu merupakan solusi untuk menghadapi yang namanya ketersediaan air terbatas. Ada yang lain untuk bertanya? Kita lanjut. Oke, silakan Amanda. Jadi terkait dengan pelajaran itu tentang pengolahan tanah, kan di sini di daerah sini Bu lagi diterapkan itu padi pokok murah, dan itu padi pokok murah itu tidak dilakukannya pengolahan tanah. Sedangkan untuk kita melakukan penanaman itu perlu dilakukan pengolahan tanah untuk kondisi tanah yang optimal, terus biar rumahnya nggak berkembang gitu. Sedangkan di sini Bu tidak diterapkannya pengolahan tanah. Lalu bagaimana? Oke, jadi kalau kita lihat pengolahan tanah berarti baliknya kepada karakteristik tanah yang mana tadi? Efeknya. Pengolahan tanah, dampak pengolahan tanah, apa yang tidak terganggu? Sifat fisik apa yang terganggu? Kepadatan kan? Kepadatan tanah. Nah, kenapa di sawah itu digunakan sekarang apa nama istilahnya? Pertanian pokok murah. Pertanian pokok murah atau sawah pokok murah itu yang diberikan apa? Jerami. Jadi bagi yang belum tahu, ada istilahnya sekarang menanam dengan istilah pokok murah. Menanam itu memberikan jerami, kemudian jerami itu ditunggu agak melapuk sedikit baru ditanam benih padinya, baru ditanam benih padinya. Nah, caranya itu tujuan untuk mengurangi penggunaan pupuk. Ya, mengurangi penggunaan pupuk. Biasanya sawah umumnya apa yang diberikan? NPK. Ya, NPK. Kalau pemberian NPK terus menerus itu kan berefek kepada kesuburan tanah, sehingga sekarang digunakan yang namanya pemberian
pemahaman saudara terhadap materi, kita masuk kepada kasus dan diskusi kelompok. Jadi ada suatu artikel ini dari BBC, ini bisa saudara cari di internet, menyatakan bahwa food estate itu atau perkebunan singkong mangkrak ribuan hektar sawah tak kunjung panen di Kalimantan Tengah. Jadi di sini ada perubahan alih fungsi lahan. Ketika pemerintahan sebelumnya dalam meningkatkan swasembada pangan, dibukalah hutan secara besar-besaran, yaitu hutan dan juga karet dibuka secara besar-besaran untuk menanam singkong. Tapi hasil singkongnya tidak maksimal. Nah, rugi dia kan ya. Nah, saudara analisislah dari artikel ini apa kekurangan, apa yang seharusnya terjadi peran tanah itu terhadap lahan ini. Apa yang kurang peran tanah terhadap tanaman yang tidak sesuai pada daerah ini. Jadi tugasnya seperti ini. Oke, 3. Jadi dibentuk kelompok, ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9, ada 18 orang. Jadi ada 4, ada 5 orang satu kelompok. Jadi silakan dibentuk kelompok. Kita sampaikan saja Putri kelompok 1. Oke, silakan dicatat bagi atau ini ingat betul. Ya, langsung satu aja nih. Biar kelompok enggak ada sudah. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, 4 silakan buat kelompok lingkaran seperti biasa. 1, 2, 3, 4 sampai 4. 1, 2, 3, 4 sampai Alfian. Oke, 1, 2, 3, 4 sampai dia. Safrizal silakan masuk ke kelompok ini. Boleh mau silakan saudara kelompok saudara. Kayak yang mana sih Bu? Oke, boleh. Silakan. Mau masuk kelompok mana? Oh, beli. Woi. Oh, ngumpul nih, Bang. Yudi masuk ya, boleh? Oke, bisa. Kita Alfian panik dia. bawa ya. Iya. Sudah paham apa yang dikerjakan? Nah, apa yang dikerjakan? Analisa. Dari berapa tadi silakan saudara cari di internet tentang ini. Bacalah beritanya dan juga ada di YouTube yaitu BBC-nya, coba saudara cek. Jadi bandingkan dengan artikel apa kekurangannya pada lahan sehingga istilahnya ada muncul perkebunan singkong mangkrak itu. Apa ini judul artikelnya? Mangkrak itu otomatis sama yang mangkrak, tidak jalan, hasil produksinya tidak sesuai yang dimana. Nah, silakan. Saudara analisis dengan pertanyaan seperti ini. Pertama, analisis yang menjadi penyebab kegagalannya apa? Ya Bu. Kemudian bagaimana hubungan tanah dengan tanaman di situ? Apakah sudah sesuai? Kalau tidak sesuai, bagaimana seharusnya? Kemudian yang ketiga, saudara evaluasi apakah proyek ini memang bisa dilanjutkan atau tidak. Oke, silakan didiskusikan selama 20 menit dan dibuat, dicatat untuk bahan presentasi. Jadi ada satu orang yang akan menjadi konsulen, ada satu orang yang akan menjadi pembawa hasil presentasi. Baik. Baik. Tanda kalian berdiskusi aja. Ini Jadi buat penyebab kegagalan karena dia nggak ada di bawah. Kalian baca kalau
Oke, dan situ soalnya ya. Dengan tanaman evaluasi. Katalah dulu soalnya lagi. Ada satu orang. Penyebabnya hampir kerenahan tidak kurangnya dampak lingkungan. Penyebab itu ada Tak tadi. Curahkan nilai kontrak yang bersifat disebabkan tidak adanya anggaran dari regulasi. Itu kan salah satunya. Apa hubungannya sama ada tanaman? Baca kenapa dia membuka itu. Nah, lahan apa yang dibukanya itu kan ada di situ semuanya. Nah, kenapa kalau lahan itu cocok nggak untuk tanaman itu? Itu analisis saudara gimana? Cari dengan artikel yang ada. Artikel cari. Misalnya lahan tambang digunakan untuk pertanian apa efeknya? Nah, itu yang dicari. Memang itu telah bekas tambang. Iya. Bukan lahan bekas tambang, tapi lahannya itu adalah tanah yang bergranit atau istilahnya tanah sabun. Oh, ada selesainya. Kalau saudara cari juga, tadi cerita itu ada jelaskan semuanya itu. YouTube-nya ada juga tuh, silakan dicek. Apa? Boleh setelahnya Bu.
tanggalan rumah tangga dan anak-anak. Kalau enggak boleh kami enggak boleh ngomong. Oke? Kita ibu. Masih banyak. Jangan jangan salah. Dari kelas pada proyek Itu katanya juga hubungan kesatuan oh ada saya yang Ini yang maksud satu dari bagi bagi, satu lagi. Ya ada pesertanya kan, yang menyampaikan satu ya pulang kita capek ada yang udah selesai kelompoknya? Belum. Oke, masih ada waktu 8 menit lagi, Bo. Oke? Silakan diambil diskusi, disepakati. Kira-kira jawaban ketiganya ini apa? Satu pendapat dalam satu kelompok itu.
Alfian dong Bu. Alfian beda kelompok dengan Manda. Oh, kita ada. Kita. Ini Manda kita. Tidak ada. Jadi dia menawarkan kita yang mana itu danau. Coba gara-gara. Kalau pakai tampang kan lebih pagi. Itu ada dokumentasi. Tidak jadi danau, tapi jadi danau. Kejadian jadi danau. Bisa bayar lunas. Bisa. Oke, bagaimana? Sudah kelompok 1 udah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 3? Oke, kelompok 4 ditutup udah? Udah? Oke, kelompok 1 silakan, masih ada waktu 10 menit bagi saudara buat. Kendala, ada kendala dalam pembahasan? Enggak? Oke, lanjut. Yang satu analisis penyebab utama ya. Bisa ini kan seperti penambahan faktor. Ini kan tadi. Oke, udah ya? Udah? Oke. Silakan menampilkan presentasi yang tugas diskusi yang saudara buat untuk dipresentasikan. Nah, kelompok siapa itu? Ya, ini bahas dulu. Oke. Oke. Belum lagi pesan lagi. Ya. Ya. Oh, kelompok ada kan? Ya. Kelompok berapa dulu? Oke, ini bisa diri. Sini aja. Sini aja, Bu. Sini aja, Bu. Kelompok 2 udah selesai. Udah, Bu. Udah. Sebelum kita habisin, ada yang masih kurang? Untuk waktu masih ada 2 menit, silakan dulu diselesaikan. Udah siap, Bu. Udah. Udah siap, Bu. Oke. Kelompok 3 gimana? Ya, oke. Kelompok 4? Dah, Oke. tahu. Oke, silakan kelompok 4 mau Ya, atau mau. kelompok yang berapa? Yang Bye. Oke, silakan presentasikan. Oke, berdiri boleh? Kelompoknya. Boleh. MC, biar kelihatan wajah saudara. Keempatnya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan semuanya. Kita mohon waktunya untuk fokus pada kelompok kami untuk mendengarkan hasil diskusi adalah kami diskusikan beberapa pertanyaan yang akan dibacakan oleh Fani. Pada Fani waktu yang dapat silakan. Oke, silakan. Yang pertama
Oke, tunggu. Nanti silakan kasih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 diberi tanggapan untuk kelompok yang tampil. Jadi saudara nanti apa yang dapat pada kelompok saudara yang kurang dari kelompok 4 silahkan ditambahkan, kemudian disampaikan apa hasil dari kelompok saudara. Jadi kita ada di sini yang di kelompok 4 saya setuju Bu. Kalau setuju kenapa? Kalau tidak kenapa? Jadi ada masing-masing kelompok itu menyampaikan analisis masing-masingnya ya. Oke, silakan. Kelompok 4. Yang pertama, kegagalan. Kegagalan disebabkan karena tanahnya mayoritas bekas lahan gambut dari proyek lama, seperti PLG 1 juta hektar, tanah gambut bersifat asam, miskin hara, sulit diatur air, sehingga tidak cocok untuk tanaman padi dan singkong. Hubungan tanah dan tanaman di sini penting karena tanah tidak sesuai, tanaman sulit tumbuh dan hasil panen rendah. Proyek ini bisa dilanjutkan asal lahan lebih cocok dibeli, drainase diperbaiki, teknologi tepat digunakan, petani lokal melibatkan petani lokal dan lingkungan dijaga. Oke. Baik, itu mungkin hasil dari diskusi kami yang telah dikenal oleh kami. Apakah dari kelompok lain ingin menambahkan atau setuju dengan hasil diskusi dari kelompok kami atau tidak ada yang setuju? Silakan diberikan tanggapan. Oke, mana? Silakan. Langsung. Ini. Ini katakan. Selamat berdiri. Berdiri ya kalau Ya, berdiri. Ada yang mau ditanggapi? yang izin saya dari kelompok 2. Berdiri, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat setuju dengan hasil dari diskusi dari kelompok 4. Tapi saya cuma ingin menambahkan, dikarenakan kelompok 4 itu terlalu singkat untuk hasil diskusinya. Dikarenakan di kelompok 2, saya dari kelompok 2, hubungan tanah dan tanaman dalam proyek itu, saya menambahkan tanah yang dipakai itu tanah seperti apa dan kegunaan tanah itu berpengaruh seperti apa. Itu aja kelompok 4. Ada yang mau ditambahkan oleh kelompok 2? Mungkin nanti pas Pertanyaan sudah Ya, boleh nanggapi, boleh mau ditambahkan. Boleh. kalau tanyakan. Silakan kalau mau ditambahkan kelompok 4. Atau yang ada yang mau ditanyakan ke kelompok 4 juga boleh. Kalau dari hasilnya tadi coba kita bahas satu-satu dulu biar kelihatan analisis yang menjadi penyebab utama kegagalan proyek food estate di Kalimantan Tengah, khususnya terkait dengan perkebunan singkong dan sawah yang tidak kunjung panen. Jawaban kelompok 4 apa tadi? Oke, coba jangan pusing-pusing. Cuma sampai saudara sekarang kita diskusi dari itu. Karena tanah yang digunakan itu kan lahan gambut Bu, jadi pH tanahnya itu terlalu asam, jadi tidak cocok dan miskin hara gitu. Oke. Nah, untuk kelompok lain, silakan berdiri ya. Kalau di kelompok kami, ibu jawabannya Jelaskan. penyebab utama kegagalan tanaman singkong adalah dikarenakan lahan yang digunakan tidak cocok untuk menanam singkong. Dikarenakan lahan tersebut kebanyakan 72%-nya didominasi oleh pasir. Jadi tidak cocok untuk menanam singkong. Oke. Ada yang lagi? Kelompok lain? Silakan. Mungkin kami dari kelompok 2, yaitu kekurangan dalam pelaksanaan program food estate. Food estate. Kenapa? Apa kekurangannya? Program food estate Ini kan tadi analisis yang menjadi penyebab utama kegagalan. Tadi kan dari tanah kelompok 4, kelompok 1 karena tanahnya berpasir, kelompok 4 gambut. Nah, menurut saudara, kekurangan dalam pelaksanaan program food estate. ya, apa kekurangannya?
dalam berbagai aspek tadi Bu, mungkin kami kita itu karena kondisi tanah yang tidak cocok Bu. Tanah yang digunakan itu lebih cocok menanam ubi kayu Bu. Oke, silakan tuh teman-teman dengan ibu. Nah, oke, silakan. Kalau menurut kelompok saya, kegagalan ini juga terjadi karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan proyek tersebut. Karena masyarakat lebih tahu dan pemerintah tidak mengikut sertakan masyarakat dalam proyek tersebut. Oke. Nah, oke, kita lihat untuk yang pertama. Pertama soalnya adalah analisis yang menjadi penyebab utama kegagalan proyek di Kalimantan Tengah. Yang pertama adalah yang paling utama sesuai dengan kelompok 1 dan kelompok 4, yaitu kondisi tanahnya. Kondisi tanahnya seperti apa? Kondisi tanahnya berpasir. Gambut ada nggak di situ? Tidak, itu kondisi tanahnya berpasir. Oke, dianalisis nah, dilihat nggak di situ? Coba tunjukkan artikel yang memang dia gambut. Coba kelompok 1. Coba dipertajam lagi analisisnya. Ya, silakan. Siapa tahu memang ada gambut di situ. Nah, ini Bu, akan menjelaskan ya. Yang pertama itu sedangkan sebesar ada 4 buaya yang mendapat selatan pada masalah ini. Pertama itu tenggelamnya eskavator di tanah gambut. Kemudian di tanah gambut. Kenapa? Karena melalui satelit Taman Tenguru lahan hutan seluas kurang lebih 220 hektar di sekitar titik verifikasi lokasi ekstensifikasi dan mengalami keadaan di lokasi yang sama. Ini juga dapati adanya alat berat eskavator yang tenggelam di dalam tanah gambut. Nah, ada sekitar area ekstensifikasi dengan karakteristik tanah gambut yang tidak mampu menopang alat eskavator. Oke, kita lihat. Tapi kebanyakan dia adalah tanah berpasir. Tapi kalau memang ada di situ bisa kita ambil salah satunya gambut. Tapi mungkin nggak gambut ditanam singkong? Itu pertanyaan Ibu. Kalau seandainya gambut dia di situ? Tidak. Jadi yang dominan adalah tanah berpasir. Yang di situ tanah berpasir sifatnya adalah tanah granitnya di situ. Jadi memang butuh dibaca lagi artikelnya. Berarti saudara tadi hanya melihat di garis buangnya saja. Oke, itu ya, itu penyebab utama. Kemudian ada juga dari aspek kebijakan masyarakat. Atau itu boleh juga. Karena umumnya di situ adalah masyarakat melakukan proses budidayanya yang pertama adalah tanaman apa? Karet. Jadi alih fungsi lahan dari karet ke jagung dan singkong itu secara mendadak. Nah, itu yang perlu ada pemahaman kepada masyarakat. Oke, kita bahas nomor 2. Siapa yang akan menampilkan? Jawaban nomor 2 dulu. Kelompok berapa yang akan menyampaikan soal nomor 2? Silakan kelompok 2. Silakan. Ayo, semangatnya, yakin. Kelompok 3, baca balik-balikan kertas. Hubungan tanah dan tanaman dalam proyek ini. Hubungannya sangat erat dalam proyek perkebunan singkong di Kalimantan Tengah ini. Tanah adalah media tumbuh utama bagi tanaman singkong, sehingga kualitas dan karakteristik tanah sangat keberhasilan budidaya. Pada proyek ini, tanah yang digunakan adalah tanah gambut dan berarang asam, miskin dan mudah mengenang air. Kondisi ini tidak cocok untuk singkong. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih. Ya, semangat Kakak Kopi. Ya, apa-apa. Saya sesuai dengan itu, sesuai silakan tanggapi. Ada satu lagi. Dan Jadi ya. dampak kondisi tanah terhadap tanaman pertumbuhan akar terbatas akibat kadar aluminium tinggi yang meracuni akar.
singkong Itu penyebab kegagalannya di tanah. ada strategi memperbaiki hubungan tanah dan tanaman. Sudah strateginya. Kembali strateginya, Bu. Kita sabut. Kelompok selanjutnya ada tambahan apa lagi? Tidak ada ikan. Aku mau namakan. Oke, silakan. Saya dengan dari kelompok 4 yang menamakan mengenai dari kelompok 2 kan. Saya sangat setuju dengan penanda dari kelompok 2 bahwa untuk tanaman singkong itu memang berbeda. Tanah yang dibuat dan tanah yang drainasenya baik. Kenapa seperti itu? Sedangkan untuk tanah yang berpasir, maka drainasenya akan menyebabkan kualitas bawah sehingga tidak akan sempat meningkat air. Dan untuk pasir yang satu biasanya pH rendah dan asam gitu. Dia juga akan mengandung zat-zat yang beracun seperti Fe dan aluminium yang akan menyebabkan tanaman itu akan beracun sehingga tidak baik untuk pertumbuhan tanaman. Sehingga untuk proses hubungan antara tanah dan tanaman ini sangat penting karena akan menyebabkan lipat subur balik antara tanah dan tanaman. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke ya, betul ya semuanya. Kalau tanah dan tanaman, kalau tanahnya udah kena, otomatis tanaman tidak bisa tumbuh maksimal. Karena kalau kita lihat tadi tanahnya yang berasal dari pasir, kemudian ada yang tanah gambut, itu tidak maksimal untuk dibudidayakan tanaman singkong. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 3. Silahkan ini masing-masing kelompok menyampaikan, presentasikan gimana pendapatnya. Evaluasi apakah proyek ini dapat dilanjutkan untuk swasembada pangan. Kalau dapat, gimana? Kalau tidak, bagaimana? Oke, silakan. Kelompok 1. Kalau dari kelompok 1 untuk program food aspect singkong ini tidak dapat dilanjutkan dikarenakan lahan yang digunakan itu adalah lahan yang cenderung berpasir kecuali jika lahannya diubah ke lahan yang lain. Selanjutnya, kurangnya transparansi dalam proses singkong ini juga menjadi akibat gagalnya proyek ini. Untuk proyek selanjutnya, seharusnya lebih transparan kepada masyarakat. Untuk proyek tadi, mungkin pemerintah lebih memfasilitasi petani dikarenakan kegagalan dikarenakan penyebab kegagalan proyek ini adalah tidak adanya peran dinas pertanian dalam membantu masyarakat tentang bagaimana cara mengelola sawah dengan benar, seperti cara menanam padi sawah, pemberian pupuk yang tidak diperhatikan dan sumber irigasi yang tidak dibuat. Oke, berarti begitu untuk kelompok 1. Kelompok selanjutnya, silakan. 2, Bu. Silakan. 3, Bu. Berdiri, Bu. 3, izin saya dari kelompok 3 akan menambahkan jawaban dari kelompok 1. Saya setuju, kami setuju dengan pernyataan dari kelompok 1 bahwasanya proyek ini tidak dapat dilakukan. Jadi untuk melakukan proyek selanjutnya haruslah dilakukan uji tanah dan perbaikan kesuburan, pergantian dan pemilihan bibit, perbaikan drainase, rotasi tanaman, pengendalian hama, dan juga harus dilakukannya rehabilitas. Kegagalan ini sama dengan berita yang kami dapatkan, yaitu karena kurang terhambatnya regulasi anggaran dari pemerintah. Sekian dari kelompok 3. Silakan. Baik, saya Sinta dari kelompok 2 menyanggah dari jawaban kelompok 1 dan kelompok 3. Menurut kami proyek ini dapat dilanjutkan. Apakah proyek ini dapat dilanjutkan untuk meningkatkan swasembada pangan? Menurut kami bisa, tetapi dalam penanaman singkong tanahnya harus diolah terlebih dahulu agar subur, walaupun membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya yang panjang. Karena mustahil singkong tumbuh di atas permukaan pasir.
izin menambahkan Bu, berdasarkan jawaban dari 3 kelompok lain, saya lebih setuju kepada jawaban dari kelompok 2, yaitu proyek ini masih bisa dilanjutkan. Namun harus lebih diperhatikan lagi komoditas yang harus ditanam. Kan pangan tidak hanya singkong, bisa saja lebih bisa ditanam dengan pohon sagu, kan masih bisa digunakan untuk pangan. Kemudian harus ada keterlibatan masyarakat lokal atau petani lokal supaya pemahaman mereka mengenai daerah tersebut tentu saja lebih baik daripada pemerintah yang tidak biasa tinggal di sana. Sekian tambahan jawaban dari saya. Oke, beri aplaus untuk kita semua sudah bisa menyampaikan hasil pendapatnya berkelompok. Nah, oke, coba kita evaluasi. Dari evaluasi itu, lahan ini tadi kita review, lahannya seperti apa? Berpasir ya. Kemudian ada juga yang gambut setengah. Yang akan ditanam apa? Singkong. Otomatis kalau ditanam singkong itu sesuai untuk tanah yang seperti apa? Saudara kan sudah belajar pangan nih. Yang gambut. Sedangkan tanah berpasir atau tanah granit itu dia berpasir itu tidak mampu menahan air. Jadi kalau itu berkelanjutan, buahnya itu tidak maksimal. Tidak besar atau kecil. Kalau lihat videonya tadi, kalau ada di YouTube itu videonya dia hanya tingginya segini, hanya 30 cm sampai 6 bulan. Otomatis kalau tidak tinggi, apa yang kurang? Makanannya kurang. Kemudian perakanannya tidak bagus. Apakah ini bisa berkembang? Bisa. Sama dengan kelompok 2 sama 4. Disesuaikan pertama dengan komoditasnya. Komoditas apa yang sesuai untuk tanah yang seperti itu. Otomatis perlu uji evaluasi lahan. Nah, kemudian yang kedua, penambahan yang namanya bahan organik atau pupuk. Otomatis ada pengembalian yang namanya bahan-bahan organik. Atau kenapa tidak dikembalikan sesuai dengan tanaman awal? Apa yang ditanam awal? Karet. Nah, digunakanlah karet, dimaksimalkanlah di situ. Jadi kita dalam pengelolaan lahan, memanfaatkan tanah dengan tanaman, kita harus menghubungkan tanaman apa yang sesuai untuk tanah tersebut. Jangan paksakan keinginan kita untuk kesesuaian tanah. Kecuali kita melakukan yang namanya tadi, kalau penambahan bahan organik dan lain-lain itu namanya adalah konservasi tanah. Nah, itu yang harus diperbaiki. Oke, sekali lagi beri aplaus untuk kita semua. Nah, untuk penutup kita melakukan post test. Kita ulang lagi post test tadi. Berapa yang saudara pahami dari pembelajaran kita? Lebih kurang sebanyak 80-90 menit. Jadi kita post test dulu sebentar. Kita buka lagi tadi. Silahkan ya, quizy. Dibuka lagi quizy-nya. Kita lihat apakah pemahaman saudara sudah meningkat atau masih sama, dan diharapkan jangan turun ya. Kalau turun itu oke. Oke, silakan. Ini kamera kelihatan. Maju ke depan, buka kondisi dulu nggak apa-apa. Oke, baru 3 orang yang masuk. Oke, 10 menit jawabannya. Lewat dari itu akan ibu akhiri. Jadi agak cepat jawabannya sekarang dari yang tadi ya. 10. Sama. Maka mau lihat pemahaman
Enggak, perasaan saya tadi nggak ada jawabannya, cuma nomor 4 itu cepat. Nah, ya, cepat dan tepat. Oke? Oke, masih ada 4 orang lagi. Siapa yang belum? Dea sudah, Hilda sudah. Kalau dia kenapa bahasa Inggris? Kulit. Karena ada bahasa Inggris. Suci, tamat sudah. Semoga yang pueda biar senara. Nama ada dua. Ya. Dah masuk kulit. Kulit udah. Oke, dah. Dah yang belum? No, belum lagi. Kawan. Cakap karena Kita Ada ke sana. Kenapa tidak bisa juga? Easy. Coba proses terakhir ini. Kalau nggak saudara lagi kedengar. Biar jadi gue. Dari Mubiana. Jadi kok buat Jadi saya Indonesia, secret gitu. habis kita. Nah, masuk semuanya. Kita masuk lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, bagus semua ini. Siapa cepat, siapa tepat ya soal ini. Hilda, Suci, Elin, Hilda naik lagi. Suci, Elin. Mana nih yang duluan tadi? Hilda. Kok lelet, Bu? Sinyalnya itu. Hilda, ini posisi pertama adalah Hilda. Hilda, Derin, Mesa menyusul. Tuli tiba-tiba menyusul walaupun mama menyusul ya. Salah. Oke, Hilda sedikit lagi. Yes. Oke, Selesai semua. sudah selesai. Oke, posisi pertama sudah Hilda. Beda semuanya. Mana yang sebelumnya? Sinyalnya yang jelek. Beda. Oke, 2 menit lagi kita akhiri ya. Kok stuck dia di sini ya, Bu? Sinyal sepertinya itu. Oke, Sinta juga udah selesai. Juli menyusul Sinta. Oke, kita akhiri. Nah, oke, kita akhiri. Siapakah yang pertama? Secret bahasa ya. Oke, Saya kenal Inggris kok. Alhamdulillah,
pelajarannya untuk materi pada dari siang sampai sore ini. Pertumbuhan pada tanaman yang terkandung dalam unsur hara tanah itu sangat bermanfaat bagi petani. Kenapa? Karena suatu petani itu sangat berpegang atau mengharapkan apa itu dari penanaman, mulai penanaman sampai hasil yang didapatkan oleh petani itu sangat diharapkan hasil yang maksimal dan maksimal. Oke, jadi unsur hara penting ya. Penting. Jadi ada hubungan tanah dengan tanaman yang lain. Silakan. Oke, silakan. Ibu, Ya. kalau lihat dari itu kan soalnya kan pada saya itu akan mengandung udara, air, bahan organik dan mineral. Ciri-cirinya itu pertama itu kita bisa lihat di biologinya. Yang pertama itu pasti kalau biologinya pasti ada bahan apa yang dia tumbuh dalam apa itu cacing atau itu apa lainnya. Sedangkan untuk fisik kan dapat kita lihat dari warna, tekstur dan strukturnya. Itu warnanya yang saya itu warnanya hitam. Kalau yang saya itu warnanya cerah seperti oranye, kuning, merah dan itu asam. Jangan untuk banyak sirah kemianya dapat kita lihat dengan dari pH tanah. pH tanah yang stabil itu adalah 5 atau 7. Oke. Jadi